Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, melalui Injil tadi kita mendengar bagaimana Yesus yang menyatakan kasih Bapa kepada manusia. Yesus yang selalu dikelilingi oleh orang-orang. Yesus yang berkeliling dari desa ke desa, menyembuhkan yang sakit, yang buta jadi melihat, yang lumpuh jadi berdiri, dan Yesus mengusir setan. Seluruh hidupnya terarah untuk mewartakan kerajaan Allah. Bahkan tadi dikatakan karena dikerumuni oleh orang-orang, bahkan mereka untuk makan pun mereka tidak dapat. Yesus dan para murid-muridnya senantiasa mewartakan kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana tanggapan orang-orang pada waktu itu? Ternyata tidak semua menerima. Tadi kita melihat bagaimana kaum keluarganya menilai ia tidak waras lagi dan berusaha mengambil Yesus. Dan kita melihat juga bagaimana reaksi dari para ahli Taurat yang datang dari Yerusalem. Para ahli Taurat menuduh Yesus, ia kerasukan Beelzebul. Dengan pemimpin setan, ia mengusir setan. Saudara-saudari yang terkasih, menanggapi tuduhan tersebut, Yesus dengan tenang menjawab, dan dengan perumpamaan dia berkata bahwa iblis tidak bisa mengusir iblis. Kerajaan terpecah, maka dia tidak akan bertahan. Rumah tangga yang terpecah belah, maka rumah tangga juga tidak bertahan. Apa artinya, saudara-saudara yang terkasih, ketika suami dan istri tidak mau berkomunikasi, suaminya ke kanan, istrinya ke kiri, dan tidak mau bertemu untuk duduk, berbincang-bincang, berbicara, tidak mau membicarakan. Masing-masing ingin saling mau menang sendiri. Dan tadi dikatakan rumah tangga tidak bertahan. Saudara-saudari yang terkasih, para ahli Taurat, mereka menuduh karena mereka terdorong iri hati dan cemburu. Mereka membiarkan diri dikuasai iblis. Iblis menggoda mereka supaya mereka mengeluarkan kata-kata kasar dan menuduh Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kita melihat bahwa dalam bacaan pertama, permusuhan antara Allah dan iblis nyata. Bagaimana iblis menggoda Hawa dan Adam untuk menentang dan melawan apa yang disabdakan Allah kepada mereka. Iblis membujuk Hawa dan Adam untuk mau seperti Allah. Dan Adam dan Hawa pun mau, sehingga mereka jatuh di dalam dosa karena mereka menuruti godaan iblis dan tidak taat setia kepada Allah. Kehendak bebas yang diberikan oleh Allah tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya, tetapi mereka malah menerima bujukan iblis. Saudara-saudari yang terkasih, kita melihat bagaimana tadi dikatakan bahwa siapa saja yang menghujat Roh Kudus tidak mendapatkan ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Apa artinya menghujat Roh Kudus? Artinya bahwa Roh Kudus tidak diberi kesempatan untuk berkarya di dalam hidupnya, karena pribadi orang itu sendiri yang tidak mau terbuka terhadap Roh Kudus.
Orang itu sendiri yang tidak mengendaki pengampunan. Orang itu sendiri yang menolak dan melawan Roh Kudus. Pribadi orang itu sendirilah yang keras kepala dan tidak mau bertobat. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita menyadari bahwa dalam Yesus kita dapat mengusir segala kuasa-kuasa yang jahat. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus. Dengan rendah hati kita mau bertobat. Dengan rendah hati kita membuka diri agar dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga dalam Yesus kita mau menolak kuasa iblis yang seringkali menggoda umat manusia sampai sekarang ini. Kemudian saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan Yesus juga mau menyampaikan kepada kita semua, siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dialah ibuku. Sabda Tuhan ini mau mengatakan kepada kita bahwa persaudaraan dalam Yesus tidak diikat dengan hubungan darah, tetapi diikat di dalam ketaatan, kesetiaan, di dalam melakukan kehendak Allah. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita adalah satu dalam persaudaraan sebagai murid-murid Kristus. Maka sebagai satu saudara di dalam Kristus, kita diajak untuk saling mendukung satu sama lain, menguatkan persatuan kita. Sebagai langkah praktis, misalnya kalau ada undangan dari lingkungan, dari wilayah, untuk berdoa bersama, untuk baca kitab suci, mendalami iman bersama, dan untuk kegiatan-kegiatan kerohanian, marilah kita mau datang. Kita saling menguatkan satu sama lain sebagai umat Katolik, sebagai murid Kristus yang dipanggil untuk menjadi satu saudara, satu dengan yang lain. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita saling menguatkan, mendukung, karena kita percaya dalam Kristus, disitulah yang menjadi kekuatan kita, sehingga kita dapat melawan dan mengusir kuasa yang jahat yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pergi ke Kudus, tiketnya gratis, dapat makan serta banyak acara. Dalam Kristus kita tolak iblis, saling menguatkan sebagai saudara. Tuhan memberkati kita semuanya.